Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, sahabat setia, pemirsa Cyber TV dimanapun Anda berada, kayak kita punya perwakilan dari Aceh sampai Papua yang menyaksikan acara ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun Anda lihat, karena ini diputar secara tidak langsung. Dan jangan lupa salam sejahtera buat kita semua, dan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, 2024 sudah sebentar lagi. 2024 sudah berada di depan mata. 2024 dilakukan persiapan sekarang. Kenapa fokusnya 2024? Nggak tahu juga kenapa, karena semua orang menuju ke sana. Seolah-olah semua tindakan kita menuju ke sana. Akan berbahaya sekali kalau bekas-bekas, maaf sekali lagi, saya masih sebutkan satu kata yang nggak enak didengar. Bekas-bekas cebong kampret itu masih melekat di kepala kita. Bekas-bekas Anies Ahok masih ada di kepala kita. Ini namanya kita nggak move on. Namanya kita masih mempertahankan ego pribadi. Tapi kan diserang, mesti kita perbaiki. Ada yang bilang begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akibatnya dalam suasana yang semakin jauh, semakin dari persatuan. Karena itu teman-teman sekalian, telah hadir orang-orang yang sangat luar biasa di studio sederhana Cyber TV. Or are we on the right track gitu ya? Lihat nggak TikTok kita yang cuma 1 menit tapi mampu membuat marah 1 juta orang. Walaupun 1 menit bisa membuat marah 10 juta orang. Apakah mesti dilanjutkan? Ada apa dengan Indonesia? Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, selalu menjadi viral dan lawan daripada kedunguan, yaitu kecerdasan. Bapak G.S. Khalifah. Terima kasih G.S. kehadirannya. Terima kasih banyak Ustaz diundang kemari. Kehormatan buat kita dihadiri oleh beliau, dan sangat terkenal di dunia pergerakan, tapi tidak terkenal di dunia permukaan gitu ya. Banyak sekali mempunyai jaringan-jaringan yang sangat luas, yaitu Pak Eka Gumilar dari Rekat Indonesia. Terima kasih, Bebe. Sama-sama. Nah, ini acara namanya Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Ada seorang yang sangat kritis ya, tapi banyak juga dituduh salah. Kita nggak ngelihat salah benernya di mari. Kita ngelihat sebuah potensi yang penting untuk anak bangsa ke depan. Ada Mr. Valdo Maldini. Namanya kayak orang Itali nih, Ada sejarahnya, Be. Ada sejarahnya ya? Nanti kita tanya di Siap, Be. Dan satu lagi yang lagi parkir di depan, saya harus mulai acaranya. Ini sebagai bentuk the show must go on gitu ya. Bapak Ustadz, kalau saya manggilnya Ustadz ya, padahal bukan kata dia ya, tapi salah satu senior politisi dari PKS ya, Bapak Bukhari Yusuf, yang sebentar lagi duduk di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang saya bilang tadi, mari semua pasang telinga baik-baik, kita dengarkan full non-stop orang-orang terbaik di negeri ini yang kami undang secara berkala. Dan kali ini Pak Eka Gumilar untuk mendapatkan sesi awal. Pak Eka, usulan apa sih yang Pak Eka lihat ke depan perbaikan? Kan kita kenal teman-teman, Pak Eka ini adalah dari ketua umum ya, Rekat, di mana pembinanya adalah Bapak Arya Mizat Riyakudu, dan banyak sekali pembina-pembina petinggi-petinggi negeri ini ada di dalamnya. Dan kita tahu bahwa mereka sering sekali memberikan masukan dan rapat internal. Pak Eka, bocorin dong di kita, di depan 7 juta pemirsa, sebenarnya usulan-usulan apa dan bagaimana Indonesia baiknya ke depan dari cara pandang Rekat Indonesia. Baik, Be. Terima kasih, Be. Pertama, mungkin Be, saya izin untuk memperkenalkan Rekat. Jadi, kami ini terinspirasi karena keyakinan bahwa sumber pertahanan terkuat dalam sebuah negara itu bukan alutsista yang hebat, bukan tentara yang banyak, tetapi rakyat yang bersatu. Kalau kita bersatu, pasti kuat. Buktinya sejarah juga
kita menang dari Inggris ya. Padahal beliau Inggris itu kan pemenang Perang Dunia Kedua ya. Senjata kita masih bambu runcing, masih mahasiswa rakyat bersatu. Tapi karena kekompakan kita berhasil melakukan peperangan. Nah itu sebenarnya menginspirasi kita. Nah belakangan karena memang masyarakat kita terlihat di sosial media ya, masyarakat kita ini seolah-olah terpecah begitu. Kita ingin ada suatu gerakan yang tetap mengingatkan bahwa kita sesama anak bangsa tetap harus menjaga persatuan. Hadirlah rekat, kami sudah sering mengadakan pertemuan para tokoh gitu ya, dan tertutup sudah ya, berlangsung biasanya. 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih itu 2 bulan sekali, 1 bulan sekali kita mengadakan tokoh-tokoh. Dan insya Allah bulan depan pun kita akan adakan. Dan seringkali Babe juga hadir karena Babe juga salah satu penasihat kita ya. Kemudian terkait tadi Babe sampaikan, ini sebenarnya masukan apa sih kepada pemerintah begitu ya? Iya. Are we on the right track nggak nih sekarang nih, gitu ya? Iya, saya melihat begini, Be. Masyarakat kita ini kan kalau dihadapkan tadi bicara 2024, ya kan kita seolah-olah dihadapkan lagi kepada pemilihan lagi, gitu kan? Siapa lagi tokoh yang akan hadir? Sebelum saya bicara komentari itu, Be, saya apresiasi nih. Apresiasi kepada... Apresiasi kepada Pak Jokowi seharusnya. Oh, Ya, kenapa? Karena seharusnya beliau mendapatkan apa tuh? Penghargaan dunia ya. Guinness Book Guinness Book of Record. Kenapa? 5 kali berturut-turut Be pemilihan langsung oleh rakyat, beliau menang. 2 kali presiden. 2 kali wali kota, ya kan? 2 kali wali kota. 1 kali gubernur. 1 kali gubernur. 2 kali presiden. Berturut-turut dari sejak wali kota tanpa ada jeda kalah. Menang terus. Kenapa? Nah, kita harus melihat. Nah ini juga untuk para kandidat. Bahwa saya mempelajarinya begini Be, ada kurva ya. Kurva itu kalau saya anggap seperti ini Be, bentuknya itu ada yang 5% di ujungnya aja Be. Itu adalah orang yang tahu politik dan berpolitik. 5%? 5% lah, tahu politik dan ini surveinya rekat ya. berpolitik. Penting ya, analisa kita. Ya. Kemudian 20% itu orang yang tahu politik tapi tidak berpolitik. Saya di mana? Babe termasuk yang mungkin di 2 ini nih. 20. Atau yang di pertama. Saya bukan orang politik. Tapi tapi ada masukan politik, tapi tidak berpolitik 20%. Tidak berpolitik. Nah, kemudian sisanya 75% adalah orang yang tidak paham politik dan tidak berpolitik. Kalau kita lihat kemenangan berturut-turut Pak Jokowi, itu karena kehebatan memainkan pasar yang 75%. Oh. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara bergaulnya, cara penampilannya dan sebagainya. Terlepas ini mungkin cara berpikirnya berbeda dengan 20 sama dan yang 5%. 5% ini cukup cerdas, cukup elit, cukup hebat. Tapi menangnya tidak pernah muncul. Kemenangannya tidak pernah hadir. Ya kan? Kita salah satulah pendukung misalkan bukan Pak Jokowi. Ya, tapi kalah berturut Pak Prabowo. Saya dulu di barisan Pak Prabowo nih. Saya jubir. Juru debat. Saya di BBM. Juru panas. Saya harus mengakui, saya harus otokritik ke dalam pada waktu sama itu. mantan ini. Sama mantan. Saya membuat otokritik dan itu langsung saya dibully. Habis dalam waktu 3 hari, 4 hari, 11.000 follower saya hilang. Ya, itu mencaci maki dan sebagainya. Nah, ini belum siap terhadap otokritik. Padahal saya ingin mengatakan Pak Prabowo itu senang naik kuda, tapi kendaraan yang dipakainya seperti keledai. Waduh, saya keledai dong nih bukan? Artinya saya ingin mengatakan beliau jatuh ke lubang yang sama. Kenapa? Seharusnya mungkin saya bukan cara berpikir capres, tapi seharusnya kalau paling tidak di ring satu beliau mengingatkan semua harus bukan standarnya oke lagi, tapi harus excellent. Karena apa? Beliau kedua kali mencalonkan, bahkan ketiga kali. Harus ada pembelajaran, bukan mau oke standarnya, harus excellent. Kenapa? Bagaimana penyiapan kertas suara? Apakah sudah oke, excellent? Larinya udah, ya kan begitu. Ini usulan untuk ke depan ya. Ke depan. Artinya siapapun yang akan maju ke kandidat itu harus memperhatikan hal yang seperti itu masuk. Yang kedua, pemenang tender kertas suara. Siapa yang memenangkan tender itu? Apakah diawasinya? Cukup oleh pihak yang berwenang saja? Atau ada pengawasan melekat lagi?
Daerah tertinggal 3T, tertinggal, terjauh, terluar. Apakah ada antisipasi? Karena biasanya kekalahan tipis dan sebagainya. Itu sudah diingatkan. Tapi ya maaf, banyak oknum di sekeliling beliau yang terlalu bereporia bahwa akan menang, seolah besok akan jadi menteri, hanya bekerja jadi IO saja, nguntit calon presiden ke sana ke sini dan sebagainya. Sementara kita ini greget sebenarnya. Kita tereforia dengan lagu waktu itu ya. Nah, 2019. ya Ganti itulah. presiden. Jadi kami berharap begini, ke depan saya pertama kali dari orang BPN yang mengucapkan selamat ke Pak Jokowi adalah saya. Bisa dilihat di Google, BPN mengucapkan selamat adalah saya. Pada saat teman-teman yang lain, karena KPU sudah selesai penghitungan. Terlepas dugaan-dugaan potensi kecurangan, potensi apa, Pak Jokowi sudah berhasil membuat happy para pendukungnya. Baik. Dan berulang kali loh, Pak Prabowo, ya kan, membuat sakit hati para pendukungnya. Dan itu harusnya bagaimana strategi di dalamnya, pemikiran di dalamnya, konsep di dalamnya untuk bisa memenangkan pertandingan harusnya ada. Sebentar, baiklah. Barack Obama ketika dia bersama Hillary Clinton bertempur habis-habisan, isu dan fitnah saling nyebar. Tapi pada hari di mana Barack Obama diangkat sebagai presiden, pada hari itu juga yang ucapkan selamat itu Hillary Clinton, dan Barack Obama mengangkat Hillary Clinton sebagai menteri luar negerinya. Apa kita nggak bisa kayak begitu? Kalau saya cuma lihat dari sisi agama, bahwa ketika ulil amri terpilih, maka ya udah presiden cuma satu, yaitu Presiden Jokowi. Maka pada waktu itu saya sedang berada di Mekah, juga ucapkan directly, saya ucapkan selamat dengan mengambil dalil, izin Pak Ustadz Bukhari, atiullah wa atiur rasul ulil amri, taat Allah, Rasul dan pemimpin pada waktu yang terjadi itulah Pak Jokowi, maka ya kita menaati Pak Jokowi sambil tetap kita menghormati dan menghargai pendapat untuk bergabung dari Pak Prabowo. Nah, tapi saya masih mau menanggapi nih ya sebentar dari Pak Eka ya. Saya oper dulu kepada Pak Bukhari ya, untuk gimana nih Pak Bukhari? Apa kita on the right track atau tidak sih gitu loh? Apa kita bener nggak sih ini ke arah sana gitu? Apa yang tadi Pak Eka sebagai pengantar sampaikan? Nanti kita kembali ke Pak Eka lagi. Ya, terima kasih Babe, teman-teman sekalian. Pak yang sebelum kemudian tadi menyampaikan beberapa materi sebelumnya ya. Kalau kita bicara tentang masalah apakah kepemimpinan sekarang ini on the right ke sana atau tidak, itu kita harus bicara ukuran dulu. Ukurannya? Nah, ukuran yang kita pakai apa? Kalau kita mengukur dalam satu negeri kita, tentunya kan darul misaki wal amanah. Darul misaki. Jadi negeri yang didasarkan atas misak atau sebuah piagam dan perjanjian kuat, wal amanah dan amanah di dalam mengawal serta melaksanakan. Jadi kenapa saya sebut darul misak? Al-misak itu wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Misaqan ghalidha itu ikatan yang sangat kokoh. Janjian kokoh. Ya. Kekokohan ikatan bangsa Indonesia itulah yang kunci negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini bisa. Nah, sebagai pengikatnya itu sebenarnya adalah nilai sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya perdebatan para the founding fathers ya, sebelum terbentuknya negeri ini, maka pertama-tama yang dibicarakan oleh PPUPK yang diketuai oleh Dr. Rajiman itu kan dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin mendirikan satu negeri, dilandaskan di atas dasar apa? Terjadinya perdebatan 69 orang yang ada di dalamnya, yang kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945 giliran Bung Karno. Jadi kalau yang disebut sebagai pidato 1 Juni Bung Karno itu sebenarnya pendapat dia sebagai anggota BPUPK yang paling terakhir merangkum sehingga melahirkan 5 pokok dasar, yaitu Pancasila itu. Jadi sila pertama. Jadi kita tidak menyebutkan sebagai hari lahirnya karena 1 Juni 1945 itu
belum lahir negara kesatuan Republik Indonesia. Izinkan saya membuka masker ya. Iya, dari tadi Karena- saya bilang nggak enak. Iya. Jaraknya 1,5 meter boleh. Supaya ada trik gitu kan. Iya. Biar tambah secara keseluruhan Bapak ini. Betul, silakan. Itulah sebenarnya tercetusnya terminologi atau istilah Pancasila dari pidato Bung Karno. Jadi Pak Bukhari mau menyampaikan bahwa salah satu barometer ukurannya itu adalah landasan. Ya, Are tentu. we on the right track? Apakah kita sesuai dengan landasan itu nggak begitu ya? Nah, kita lihat landasannya dulu. Jadi jangan kemudian mengambil kesimpulan tanpa ada sebuah satu landasan kan. Karena itu ruh Undang-Undang Dasar itu di dalam pembukaannya itu 2021-2022 itu semua aklamasi bahwa pembukaan itu tidak boleh diutak-atik. Karena itulah sesungguhnya kira-kira cita-cita bangsa Indonesia, harapan bangsa Indonesia, dan visi bangsa Indonesia saat mendirikan negeri, khususnya di abadnya keempat. Iya. Adanya Kemudian sebuah- daripada itu Nah, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan memajukan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban. Ini kan visi. Ini pertanyaan kita. Apakah bahwa kepemimpinan hari ini telah menjadi satu concern utama untuk melindungi segenap tumpah darah? Ini kan satu pertanyaan. Jawabannya tentu tidak bisa dengan 1-2 diskusi. Iya. Tetapi kita bisa melihat matlamat kan begitu. Yang kedua, apakah kepemimpinan saat ini itu melindungi terhadap seluruh bangsa Indonesia? Jadi ada bangsa Indonesia, ada seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau tumpah darah itu masuk di dalamnya semua resources kita ini, ya kan, resources kita, moral kita, dan juga komitmen kita, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Saya kira inilah ukuran kita melihat sebuah satu kepemimpinan. Apakah itu sudah on the right atau kemudian on the wrong gitu. Apakah itu sudah pada on the track atau tidak gitu. Iya. Nah, yang ketiga, apakah bahwa kepemimpinan ini benar-benar telah membela terhadap keperpihakan bangsa negara ini, sehingga semua itu dikerahkan untuk menghidmat atau melayani terciptanya suatu bangsa yang cerdas ya. Ataukah kemudian tadi seperti disampaikan beliau tadi, ada kurang lebih dalam analisis 75% dibuat terus bodoh gitu supaya gampang diolah. Ini menjadi persoalan besar. Nanti kita balik lagi nanti. Iya. Ini masih sisi Jadi awal nih. kalau tadi beliau menganalisis ada 5%, ada 20%, lalu kemudian ada 75%. Ternyata 75% itu adalah hanya partisan. Partisan yang sifatnya floating mass. Nah, floating mass itulah yang kemudian dikelola. Ngelola yang paling efektif ya pada sekian kali pemilu ya al-fulus wa ma adraka mal fulus. Karena bil fulus kullu syai'in mulus kan itu. Dengan uang segala sesuatu. Nah, ini bahaya sekali kalau cara ngelolanya seperti itu. Karena kemudian bangsa ini nggak cerdas-cerdas terus. Pak Bukhari mau mengatakan bahwa ke depan apakah masih ada tren ke situ? Saya melihat ke depan ini potensinya semakin besar. Malah semakin besar. Iya. Nggak, soalnya gini, ada kata-kata yang sering kita dengar seliweran, ada pemimpin atau calon pemimpin, kita tidak menunjuk siapapun, ada pemimpin atau calon pemimpin yang sangat kuat tapi tidak didukung oleh partai yang kuat. Tapi ada juga pemimpin atau calon pemimpin yang lemah tapi didukung oleh partai yang kuat. Itulah dia, ujungnya ke sana nanti. Kenapa kemudian ada calon yang sangat lemah, yang tidak kredibel, yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dan tidak punya kemampuan untuk merealisasikan visi bangsa Indonesia, tapi menang. Kenapa? Karena ujungnya adalah semua itu nanti kembali kepada resources gitu. Nah, karena itu sebenarnya ini problem yang harus kita bahas. Problem kita pecahkan. Jadi persoalan terbesarnya ada ceruk terbesar dari masyarakat pemilih kita itu adalah masyarakat yang sangat awam politik. Masyarakat yang hanya disibukkan hari-harinya dengan poros tengah.
Maaf, saya mesti bertanya, Pak Bukhari, ini pandangan PKS atau pandangan pribadi? Ya tentu tidak boleh dong menyatakan sebagai pandangan PKS. Kalau PKS itu harus pandangnya sekitar kelembagaan. Kelembagaan ya. Kelembagaan di PKS itu lembaga tertingginya adalah Majelis Syuro. Baik. Walaupun saya anggota Majelis Syuro, saya tidak punya kewenangan itu pandangan PKS gitu. Iya, jadi pemirsa, kenapa saya bertanya begitu di umum? Agar semua tahu bahwa ini adalah usulan-usulan perbaikan yang bersifat pribadi. Nah, begitu juga selain dari PKS, kami mengundang dari PDIP yang tadi pas pagi-pagi berhalangan hadir gitu ya. Tadi udah hadir, berhalangan hadir. Tapi hadir salah satu calon pemimpin masa depan dari PAN kemudian ke PSI gitu ya. Wah, Mas Faldo, silakan. Saya mau dapat tanggapan juga dari Bang Faldo nih ya. Sebagai tokoh muda yang namanya ada di sosial media, moncer gitu ya. Mumpung kita dapat petua-petua yang hebat ya dari orang-orang yang sangat bijak. Tapi silakan, kalau kritikan itu perlu disampaikan. Tapi kalau sebuah usulan perbaikan ke depan, silakan. Pak Faldo dari PSI. Ya, makasih Pak Gis, Pak Eka, menyalek Oh nyalek ya? Oh nyalek juga. Nyalek bareng. Satu dapil. Satu dapil. Oh, dapil. Ya, saya gini sih, memang tadi menarik ya yang disampaikan Pak Eka sama Pak Bukhari ya. Ketika berbicara tentang kepemimpinan, kita bicara ukuran, kita bicara ada keberhasilan, kita bicara market atau apapun itu. Tapi suka nggak suka setelah pasca otoritarian runtuh di Indonesia sejak tahun 98, kita masuk di usia 23 tahun demokratisasi kita di Indonesia. Kita menyepakati nih sistem demokrasi sebagai sistem untuk kita mengelola republik inilah. Nah, berbicara demokrasi tentu bagi kami ya, mungkin kami kader partai politik ngerasain banget sih bahwa ini aturan main, mungkin Pak Bukhari juga aturan main disepakati gitu kan. Namun rasanya kualitasnya tuh jauh banget lah. Saya anak 29 tahun gitu kan, karir bagus, sekolah lancar, pengen masuk politik, nyalek, ditanyain ada dana saksi nggak? 4,5 miliar, ya nggak? Berapa TPS kita? 15.000 ya? Iya. Ya kan? Tanya begitu? Kecuali saya anak babe mungkin lain cerita. Nah jadinya ya sulit gitu kan, sulit kan. Maksudnya kalau kita nggak bicara tentang perbaikan kualitas demokrasi kita, ya susah kita berharap adanya hasil atau output dari demokrasi itu melalui election atau pemilu lah yang kita sebut sekali 5 tahunan ini hasilnya bagus. Ya gimana cerita? Mau maju pilkada, saya maju pilkada kemarin saya cobain juga, nggak sedikit-sedikit lah ditanya berapa siap duit, berapa maharnya, macem-macem namanya, uang kontribusi lah, uang saksi, antu blau gitu loh, Jadi itu fakta dan kita nggak mau ngomongin itu di atas meja gitu loh. Kita selalu ngomong itu di bawah meja kan. Nah karena financial fair play di politik ini nggak berani, funding untuk partai politik nggak berani. Babe mungkin mau nyumbang ke parpol mungkin ya, tapi nanti jadi masalah lah, nggak ada pengurangan pajak ini itu, nggak fair gitu loh. Nah, sedangkan kita di politik nyari duit nggak boleh, bisnis nggak boleh. Jadi pejabat, contoh mohon maaf, kita bicara Pak Nurdin Abdullah misalnya, siapa lah yang nggak percaya sama kredibilitas beliau? Iya. 1 hari baru dilantik mungkin udah ngerasa setengah kakinya di penjara kali, iya kan? Iya, dan itu kemarin kena. Kurang bagus apa maksud saya? Scholar, pinter, duit banyak, punya banyak penelitian, masuk back. Apalagi kita kan gitu. Saya jadi keingetan apa yang dikatakan Pak Profesor Mahfud MD, malaikat pun masuk ke dalam sistem kita. Nah, dalam artian memang ini problem ya. Kalau kita bicara kepemimpinan masa depan, kita bicara tentang kualitas demokrasi, ini udah jalan di jalan yang benar atau belum? Saya kira itu akar masalah yang perlu kita sama-sama taruh di atas meja nih. Misal ya, kalau saya sih ya misal di negara Amerika Latin, pendanaan politiknya itu fully funded by the country ya, dari negaranya akan mengeluarkan. Atau mungkin kita coba ke Amerika punya yang ada lobbyist, boleh narik ini. Saya terserah lah, apapun itu asalkan ada di bawah meja ini, financial fair play aja contohnya. Misal, kalau pengen nyalek, udah ya, kalau DPRD tingkat 2 maksimal budget kampanye itu 500 juta, ke tracking lebih dari itu diskualifikasi. Why not? Ya, kayak AC Milan nggak lolos ke Liga Champion gara-gara itu. Saya fans AC Milan by the way ya. Nah, jadinya begitu. Jadi kalau seandainya kita berharap nih kita pengen hasil bagus, bangsa ke arah yang betul ini itu, tapi kita nggak berbicara institusional partai politik, kita nggak bicara demokratisasi, kita nggak bicara pendanaan politik.
waduh susah lah Be kita berharap pemimpin-pemimpin yang baik. Apalagi Babe ngomong pemimpin. Saya sih jujur aja, ketika Pak Nurdin ketangkep itu Be, saya tuh berpikir gini, mungkin karena Allah tuh sayang sama kita, jadi aib kita tuh ditutupin. Ya, mungkin Babe masih didengar orang, Pak Ges mungkin masih dikenal orang, gitu, dengar gitu kan, Pak Eka, Pak Bukhari, karena aibnya ditutupin. Coba kalau dibukain, nggak saya dengar Babe pasti mah, ya kan? Atau mungkin saya sendiri, gitu loh. Jadi dalam artian, ya mungkin kita yang di dalam ini apakah salah, di luar ini apakah pasti benar, belum tentu. Karena Allah nutupin aib kita aja nih. Kalau saya kira ya Be ya, dengan Pak Nurdin itu kena, itu mungkin banyak banget tuh kalau seandainya dicek bukti-bukti, mohon maaf ya, mungkin kena semua bos. Kok saya jadi keingetan Ahok ya? Dalam artian? Ahok pernah bilang, buktikan dengan harta pembuktian terbalik. Ya bisa jadi itu jadi salah satu cara gitu ya. Begitu. Dalam artian kita kan pengen apapun lah metodenya, saya nggak peduli sih Be sebenarnya dalam tanda kutip ya. Tapi kita bikin ini transparan gitu loh. Karena kalau nggak transparan sistem demokrasi kita Be, susah Bang Eka ini. Saya tahu lah Bang Eka kampanye kayak apa waktu itu di Bogor. Tapi apa semua Valdo, calon pemimpin masa depan itu begitu kan, ada yang jujur, yang baik, yang dapat penghargaan dari KPK juga keren, dari semua itu ada juga kan beberapa yang kita lihat. Ada itu Pak Nurdin contoh terbaik lah tuh. Salah satu contoh. Contoh terbaik saya kira ya. Siapa lagi? Oke, Ya. pemirsa, ini salah satu masukan dari seorang anak muda. Saya sebagai moderator hanyalah untuk mengadopsi, menggabungkan semuanya menjadi satu narasi yang baik. Sebelum ke Pak Ges, salah satu tokoh masa depan Indonesia yang sangat didengar dan tiba-tiba saja menjadi salah satu bintang di sosial media dengan bahasanya dan kekhasannya. Memang kadang-kadang orang perlu khas. Kekhasan beliau itu ketika mendengar suaranya sepertinya orangnya kecil begitu. Ternyata orangnya tinggi, jangkung dan kita reaksi sejenak dulu. Kita saksikan setelah pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Kita lanjut lagi dan sekarang masuk kepada segmen 2. Setelah biasanya kita cuma 3 segmen. Segmen terakhir itu adalah closing statement yang masing-masing memberikan usulan. Sekali lagi, apapun yang dikatakan para tokoh di sini, para pembicara di sini, itu kami rekam dan semuanya akan kami catat dalam sebuah buku, masukan, kritikan, saran untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu. Pak Ges, setelah mendengar semua ini, Pak Ges, beri kita anak muda ini nasihat-nasihat. Apa iya kita on the right track? Apa iya pendidikan ke sana? Apa iya serangan-serangan dari buzzer ini kalau nggak ditertibkan bahkan makin memecah belah kita? Apa iya kita udah bersih daripada maaf ya sekali lagi ya cebong kampret. Apa iya kita udah bersih soal ada yang masih bisa belum move on antara Pak Ahok dan Pak Anies? Apa iya sekarang timbul lagi kadrun-kadrun itu dengan istilah yang dipopulerkan oleh pihak yang tertentu dan pihak yang lain membalas dengan kodrun, jadi kadal gurun dan kodok gurun. Apa kita terus-terusan bermain main-main binatang seperti ini? Kalau nanya Ustadz Bukhari Yusuf pasti dikatakan bahwa haram hukumnya memanggil saudaramu sendiri dengan sebutan yang buruk. Beri dong kata nasihat dong Pak Ges, gimana sih mestinya ke depan? Makasih Ustadz, makasih Pak Bukhari, Waldo, Pak Eka, udah diundang sini, udah ketemu, senang rasanya. Yang pertama perlu saya jelaskan posisi saya dulu.
dalam konteks politik. Saya tidak terlibat Pilgub 2012, tidak terlibat Pilpres 2014, tidak terlibat Pilpres 2019. Yang saya terlibat hanya Pilgub 2017. Jadi dalam konteks kalau kadron Bung Kamret, rasa-rasanya sih tidak ada dalam posisi itu. Jadi bisa dilihat jejak digital ya. Nggak masuk list gitu. Tapi dikatain sebagai kadrun juga ya. Nggak masalah. Tapi bahwa saya perlu jelaskan dulu kenapa saya tidak terlibat dalam Pilpres 2014 maupun 2019. Dari sistemnya saya udah nggak suka. Sistem membangun hanya 20% itu, terus akhirnya menciptakan 2 calon kandidat itu sudah sangat jelas akan membuat keterbelahan. Sudah pasti itu sudah dari sistem. Yang kedua, dari konteks politik kita mahal, seperti kata Waldo, dari awal memang dirancang politik kita itu tidak dengan dasar bahwa ini akan bermasalah, tidak. Seolah-olah bangsa ini baik-baik saja. Jadi tidak ada politik uang, tidak ada oligarki di belakangnya, tidak ada pengusaha yang membeli partai. Seolah-olah tidak membaca hal-hal semacam itu. Begitu itu dilaksanakan di lapangan, terjadi itu semua. Itu membangun proses demokrasi yang akhirnya hanya prosedural, tidak substansial. Saya kira semua, bukan hanya kita yang di luar partai, tetapi yang di dalam partai semuanya mengeluh terhadap kondisi ini. Karena uang mahar, uang transaksi segala macam itu tinggi dan besar sekali. Tetapi yang kalau tentang keterbelahan, sistemnya. Dan sayangnya ketika itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi tetap ditolak. Tentang persyaratan 20%. Padahal resikonya sudah kita alami kemarin. Itu satu. Yang kedua, dari posisi saya pribadi. Saya pribadi itu tidak terlalu tertarik dalam kancah kekuasaan. Saya lebih tertarik kepada budaya. Makanya dari tahun 2012 saya membangun Jakarta Mulai Festival. Saya lebih tertarik kepada aktivitas sosial. Di sini saya ingin cerita menariknya kita sebagai bangsa. Ini sebagai pengalaman aja. Betapa bangsa ini pernah dieratkan dengan satu kegiatan kecil yang dilakukan oleh MERSI, Medical Emergency Committee. Sebuah rumah sakit dibangun di Gaza. Tahun 2009. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa rumah sakit itu akan jadi. Bagaimana proses pembangunannya, bagaimana berangkat ke sananya, siapa yang membangun, duitnya dari mana. Apa yang terjadi, Ustaz? Semua orang, dari gereja kah, dari umat Buddha kah, apalagi dari Islam, membantu. Ini keren. Kemanusiaan. Dan sampai hari ini, bangsa Palestina, kalau terjadi sesuatu terhadap Indonesia, langsung mereka menyatakan simpatinya, menyatakan apresiasinya, dan kita punya sebuah kebanggaan bersama bahwa kita menolong bangsa lain. Dan yang kita lakukan oleh siapa? Oleh rakyat Indonesia. Tidak 1 rupiah pun dana pemerintah masuk. Tidak 1 rupiah pun. Dan hanya Indonesia yang bangun? Tidak ada negara Hanya lain? Indonesia. Negara lain nggak ada? Nggak ada. Hanya Indonesia, dan itu sampai hari ini menjadi rumah sakit rujukan dari seluruh negeri. Bagaimana cara membangunnya? Seorang supir bajai tiap Jumat datang naruh 20.000. Supir taksi datang naruh uang setorannya. Anak kecil datang bawa yang kita tanya, dari mana uangnya, Dek? Keliling komplek rumah. Seorang pendeta datang, ini uang dari jemaah kami. Seorang suami istri datang, kami tidak punya apa-apa lagi, hanya mobil ini, dia taruhlah mobil dan BPKB dan STNK-nya. Seorang ibu-ibu membawa emas segala macam dari Bogor habis truk. Saya sudah niat kalau saya sembuh, saya kemarin mau menyerahkan semua untuk Mercy. Macam-macam hal kita alami. Yang saya alami langsung, seorang laki-laki umur 74 tahun, 3 kali ganti angkot, jauh sekali, datang ke Radio Silaturahim, karena waktu itu kita promosinya sana, menyerahkan uang 20.000. Saya tanya, Pak, kenapa nggak telepon aja biar kami yang mengambil? Saya ingin melihat radio yang menemani akhir hidup saya. Tapi bukan soal kesuksesannya itu yang saya ingin cerita. Yang saya ingin ceritakan bagaimana sebagai bangsa kita merekat dengan sendirinya dengan sebuah kegiatan yang bersama-sama kita lakukan.
Ada tujuan yang mulia yang semua orang menerima. Dan itu berjalan bersama. Dan sukses dari 2 lantai sekarang menjadi 4 lantai. Siapa yang membuat organisasi kecil yang tidak besar? Tetapi ketika kita masuk ke arena kekuasaan, yang di sana ruang-ruang keadilan dipunggungi, kan kita semua merasakan. Jelas sekali merasakan. Ketika ruang keadilan itu dipunggungi, maka rasa keterbelahan itu tidak bisa merekat kembali. Karena tidak nyampe ke kita atau ke yang masyarakat lain yang merasa tidak mendapatkan akses keadilan. Yang namanya sebuah republik itu, pertama apa sih? Struktur kemiskinan kan yang harus dibenahi. Struktur sosial yang harus dibenahi. Nah selama ini dari tahun ke tahun yang dibicarakan kan struktur politiknya terus. Siapa dapat apa, figurasi di antara partai yang bisa ditarik semuanya. Hingga tidak ada lagi kekuatan oposisi yang kuat untuk mengimbangi. Secara bangsa kita sudah tidak sehat. Karena oposisi tidak bisa mengimbangi, maka Kasihan oposisinya nggak bisa ngimbangin. iya, sangat jauh hingga akhirnya program-program yang tidak terlaksana tidak berjalan. Tetapi ada contoh menarik. Ustadz bilang tadi, ya kita sebut aja lah Anies. Begitu terus menerus dilakukan kritik, mau tidak mau, yang tidak dia pikirkan pun harus dipikirkan. Dan jalan terus. Tapi artinya bahwa lepas kita tidak suka terhadap berbagai hujatan itu, tapi membuat dia menjadi percepatan kerja. Malah memicu. Coba kalau nggak ada itu, kan nggak jadi seperti ini juga. Tapi dengan ada percepatan itu, hewan terbang, burung-burung dan capung sudah ada lagi di taman-taman di Jakarta, di Sudirman, di mana-mana. Yang belum ada ikan di kali Sungai Ciliwung nih Pak. Moga-moga. Artinya gini, yang menarik adalah kita kan harus buka-bukaan ya. Terbelah Jakarta itu, walaupun keterbelahannya itu bisa argumentatif ya. Tapi setelah dia menang, apa yang dia lakukan? Dia ke Cilincing, ke pusat agama Hindu di sana. 6 kali bolak-balik sampai pemuka agamanya katakan 10 kali sih kami mengalami gubernur. Baru pertama kali inilah ada gubernur yang aware terhadap kami. Terus dia buat acara Deepavali, kegiatan keagamaan India. Terus diberikan ruang kepada pemuka Hindu Tamil untuk membuat rumah keagamaan. 70 tahun lebih tidak mendapatkan akses. Mungkin gubernur yang lain juga melakukan, tapi ini yang tampak di permukaan. Artinya apa? Ada ruang keadilan yang dia lakukan, hingga pada saat saya mewawancara teman-teman Tionghoa itu menyatakan, kami ingin Pak Anies terpilih kembali Pak, kami salah berpikir pada saat itu. Karena ternyata lebih damai, lebih nyaman dengan Pak Anies. Ini tidak dalam konteks kampanye, tidak. Mungkin Hovifah melakukan, mungkin di tempat-tempat lain melakukan hal yang sama. Cuman yang saya baca ini, keterbatasan pembacaan. Artinya bahwa kita membutuhkan pemimpin yang negarawan. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak berpikir tentang hanya kepada orang-orang yang mendukungnya, tidak. Dia setelah menjadi pemimpin, dia adalah pemimpin untuk semua. Nah, ketika itu tidak terjadi, yang ini tetap tertinggal, ya keterbelahan ini tidak akan pernah lepas. Jadi kembali lagi inti utamanya adalah pertama, ongkos politik yang sangat mahal, itu yang memicu caleg kita, pemimpin kita yang tidak kompeten. Karena siapa yang mampu membayar mahal, dia akan lolos. Saya melihat itu udah dari tahun ke tahun nggak berubah, padahal kampanye soal itu udah tinggi sekali. Yang kedua, partai-partai itu mungkin cuma berapa partai ya yang sebagai fungsi partai politik, PKS, Golkar, apalagi yang tidak dimiliki oleh oligarki atau personal. Yang lain kan kita lihatnya sama aja kan, dan itu tidak menggambarkan partisipasi publik akhirnya. PSI kan enggak kan, bukan punya Grace kan? Saya bisa cerita panjang itu. Kalau dibahas lagi panjang nih. Buka aja bahwa memang kondisinya seperti itu gitu loh. Jadi ya merujuk pada Valdo tadi, konteks politiknya pada dasarnya, pada hulunya, pada ujung awalnya sudah tidak sehat di awal. Oke. Jadi kalau melakukan pembenahan
Dari awal nggak bisa kita melihat yang terjadi pemilu pecah belah apa segala macam. Dampak turunannya kan. Dampak turunannya. Tadi disebut oposisi. Mestinya oposisi berperan. Jadi sebelum ke tempat yang lain, saya mau mempersilahkan Pak Bukhari lagi. Jadi kalau kita lihat dalam permainan kita, itu kan sebenarnya memang tidak ada oposisi, atau sebenarnya semua anggota DPR RI itu adalah oposisi pemerintah sebagai pengontrol, karena kita tidak mengakui atau tidak melaksanakan sistem demokrasi sebagaimana Montesquieu yang kemudian sampaikan. Kita ini membagi, ada yang namanya eksekutif, ada legislatif. Legislatif itu counterpartnya ya eksekutif gitu. Karena itu seharusnya semua anggota dewan itu counterpart pemerintah gitu. Nah, yang terjadi tidak demikian. Kenapa sih bisa terjadi demikian itu? Ya tadi itu persoalan masalah sistem politik kita. Memang saya setuju sistem politik kita ini harus kalau selama bahwa sistem demokrasi yang kita bangun itu hanya bersifat demokrasi secara kelembagaan, itu omong kosong, nggak akan bisa melahirkan kepada negara kesejahteraan atau negara yang mensejahterakan, yang membela pada, nggak, omong kosong. Tapi tahun ke tahun kan begitu, Pak. Tahun ke tahun begitu, sampai ada satu kalimat yang berkata ini mesti potong satu generasi nih supaya ada perbaikan beneran. Saya kira bukan persoalan generasinya, tapi cara pikir ini. Cara pikir. Nah sekarang misalnya contoh, yang terlibat korupsi kan bukan generasi dari kolonial, milenial terkenal juga. Siapa Bung Abdullah tadi? Milenial. Siapa yang kemudian beberapa kali semua milenial kena juga kena juga. Iya, kena semua. Jadi ini persoalannya bukan hanya persoalan potong generasi, tetapi cara pikir yang kemudian dibongkar lalu kemudian diganti kepemimpinan yang baru. Kalau yang begitu baik. acara ini juga merupakan sebuah kontribusi untuk pemerintah. Harus. Saya mohon maaf nambahin sedikit. Tidak dalam konteks bicaranya, tapi dalam konteks referensinya. Referensi. Dulu saya kan mahasiswa FISIP, referensi saya yang Montesquieu. Ternyata bukan Montesquieu, yang membagi kekuasaan itu Umar bin Khattab. Oh iya. Jauh sebelum Montesquieu. Jadi tambahan referensi. Iya, setuju. Tentang kelembagaan pengadilan itu dilepas dari kekuasaan itu dimulai di masa Umar bin Khattab, yang kurang banyak dipahami. 640-an ya. Baik, ini makin seru ya. Kita harus masuk karena waktunya sangat mepet, dan di sebelah sana ada satu orang tokoh bintang yang kita sangat nantikan kehadiran masukannya. Ya, mungkin habis ini harus kita dengarkan sepenuhnya closingnya itu dari Bapak Profesor Refli Harun yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita break sejenak, kita saksikan dulu beberapa pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Pemirsa, pemirsa desa kata Pak Tukul ya. Kita udah sampai dalam diskusi yang semakin hangat, dan seperti yang saya janjikan di awal dan kita iklankan, kita telah dilihat di di lebih daripada 7 juta, Bang Refli. Hari ini spesial gitu ya, saya didampingi oleh Bang Refli Harun yang masukannya dianggap sangat berbahaya
salah satu the most dangerous. Kan saya pernah dibilang begitu oleh beliau, dan ternyata dunia terbalik bahwa salah satu the most dangerous people in Indonesia itu adalah Bang Profesor Refli Harun, ya, yang kecerdasannya tapi tidak berpihak kepada penguasa. Ini repot kata penguasa ini ya kalau ini. Tapi bukan bagian saya untuk menghakimi seperti itu. Kita harus lanjutkan diskusi kita. Tadi sampai kepada oposisi yang tidak punya kekuatan. Tapi Bang Eka ini mau mengomentari. Ada salah satu yang mesti kita lakukan. Bang Eka, ketua rekat seluruh Indonesia. Punya orang dari Aceh sampai Papua. Bermain silent di bawah, tapi pengaruhnya besar. Silakan Bang Eka, usulan. Baik. Jadi dari sisi kita sebenarnya saya ingin semacam kalau saya bikin minimarket berjamaah, ya, saya menginisiasi ekonomi umat berjamaah. Sepertinya memang kita perlu tobat berjamaah. Kita melakukan kesadaran berjamaah bahwa semua sistem yang amburadul ini, ya, tadi dari sistem pemilunya, ya, pendanaan politik dan sebagainya. Uang apa aja sih yang diminta? Uang mahar. Segala sisi saya kira semua menggunakan uang, sehingga orang baik atau orang yang berniat baik, pemimpin yang baik tapi tidak punya uang, itu peluangnya sangat-sangat kecil sekali untuk bisa memimpin negeri ini. Kalau kita semua bertanya kepada rakyat kenapa begini, kenapa begitu, sebenarnya kita patut bertanya ke kita sendiri, bahwa kepada masyarakat kita sendiri, bahwa inilah kenyataan yang ada. Kalau saya nggak mau kasar menyebut kebodohan berjamaah, marilah kita melakukan pertobatan berjamaah. Unsur partai, LSM, ya, forum rekat seperti kami, adakan forum rekat, gerakan kecil mungkin yang kita lakukan, tapi mudah-mudahan ikut melakukan proses penyadaran kepada masyarakat. Mari sama-sama mencari pemimpin kelak, ya, di 2024 nanti adalah pemimpin yang betul-betul memiliki kriteria pemimpin, yang itu mampu menggerakkan bukan digerakkan, mampu mempengaruhi bukan dipengaruhi, mampu menciptakan bukan hanya sekedar boneka yang hanya sekedar diciptakan. Nah, saya kira itu harapan kita. Tadi saya sempat membahas di awal apresiasi kepada Pak Jokowi menangnya. Saya tidak mengomentari dugaan-dugaan, dan juga saya menyayangkan kepada apa yang sudah dilakukan oleh kami di dalamnya, tim Prabowo. Kenapa? Karena kurang mensiasati apa yang menjadi faktor-faktor kekalahan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk calon pemimpin berikutnya. Saya kira itu saja, tapi saya ingin ingatkan dari rekat, kami ingin duduk sama-sama dan pemerintah juga membantu program-program daripada rekat untuk kita terus mempersatukan, menggelorakan semangat Sumpah Pemuda. Kita punya Sumpah Pemuda, kita punya Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itulah kekuatan kita sebenarnya, pemersatu kita. Harusnya ini bukan hanya simbolis, tapi betul-betul digaungkan, diaplikasikan, diterapkan, dan kita jaga-jaga sama-sama. Terima kasih. Oke, tapi gini, tadi masih ada sedikit nuansa belum move on karena ngelihat ke belakang, terus kurang kuat ke depannya. Namun upaya kita ini, teman-teman pemirsa sekalian, adalah salah satu upaya, ya. Bagaimana tadi harus saya ulang berkali-kali, tadi belum sampai kepada Bang Rafli, bahwa ini semua akan kita bukukan tertulis, dan itu menjadi masukan kepada pemerintah, Pak Bang Refli. Sebelum saya ke beliau, misalkan gini, mungkin saya perlu sekedar ilustrasikan sedikit, ya. Kalau cara berpikir misalkan di Indonesia ini banyak sekali pemodal, kita sebutlah cupong, berpikirnya dia bisa mempersiapkan calon wakil rakyat kita, gitu ya, dari mulai DPRD provinsi, kemudian DPR RI. Itu sudah terjadi atau belum? Saya yakin terkondisikan, walaupun mungkin desainnya nggak seluruhnya makro seperti itu, ya. Tapi andai kata ekstrim, misalkan ekstrim berpikirnya seperti itu, bayangkan deh, mungkin anggarannya nggak sampai 15 triliun. Anggaplah setiap anggota DPRD itu biasanya 500 juta misalkan, ya, untuk dibantu. Provinsi taruhlah misalkan 2 miliar, DPR RI taruhlah 5 miliar, ya kan? Kemudian dikalikan jumlahnya, mungkin anggarannya sekitar segitu. 15 triliun dibandingkan APBN kita setiap tahun berapa? Jadi menurut saya kalau transaksionalnya sudah dari awal by design, rasanya saya juga pesimis.
Ya siapapun yang memimpin nanti, akhirnya ujung-ujungnya siapa yang dibantu oleh para cukong, para pemodal. Nah ini yang harus sama-sama kita pikirkan bagaimana sama-sama agar pemilu ke depan betul-betul bisa. 5 tahun lagi saya udah melewati 55. Bang Eka sudah melewati juga, Bang Rafli sudah, semua sudah. Cuman Faldo ini yang masih mudah-mudahan belum 35 pun belum ya. Belum. Ya kalau begitu berikan masukan, berikan saran, karena nanti kita cuman bisanya begini, memberikan saran, masukan. Kita dipilih nggak mau, kita udah telat, umur kita udah lewat gitu ya. Sekarang kasih masukan dong. Kan Pak Faldo kan pelaku, betul-betul pelaku. Yang diminta sekian untuk mau duduk di sini, diminta sekian begitu kan. Coba usulan dong buat kita semua, kita buka supaya ke depan jauh lebih baik. Saya mungkin ngelanjutin Pak Ges tadi, menarik ketika beliau ngomongin threshold. Oke lah misalnya Pilpres ini gitu, ya. Oke lah Pak Ges, misalnya Pak Ges, kita terimalah Pilpres ini 20% misalnya. Tapi tolong di bawahnya tuh dibuka lah, kayak gubernur, bupati gitu loh. Ya, misalnya gubernur itu misalnya 15, bupati itu 10. Karena kan bagi saya itu demokrasi itu kan menghadirkan alternatif ya. Karena kalau nggak ada alternatif sulit kita. Ya. Karena kan ya calon-calon alternatif ini kan calon-calon yang mungkin akan bertarung dengan low cost campaign misalnya. Dia mungkin nggak kuat nyawer gitu kan, tapi dia turun 1.500 titik. Ya kan contohnya. Itu kan mengurangi gap antara berapa duit yang kita butuh sama ketemu sama warga. Warga kan kadang-kadang gitu juga bebas turun ya. Dia nggak nanya duit semua juga. Duh, nggak pernah nih caleg kesini. Duh, nggak pernah nih bupati kemari. Kayak Pak Anies ceritanya dari Bang Ges kan begitu. Nggak pernah nih gubernur kesini kesana kemari. Wah, gitu itu Ben. Nggak semuanya juga gitu. Tapi semua itu bisa ambiar kalau seandainya ada yang swing gitu dari atas, selesai kita semua. Nah jadi memang terkait yang pendanaan politik, sistem demokrasi, threshold dan alternatif dalam demokrasi. Nah, kadang-kadang itu yang kita kadang-kadang lupa gitu. Kadang-kadang karena maaf saya potong, maaf sekali. Dengan ditolaknya presiden threshold ini, berarti ke depan kita akan tetap seperti ini atau gimana? Kalau saya kira dengan 20% Bang Ges, saya mungkin termasuk orang yang yakin polarisasi ini tetap terjadi Pak Ges. Kita habis COVID, ekonomi lagi rumit. Belum lagi kita itu kan pola demokrasinya tuh election based gini loh. Pengen tarung terus. Kalau bisa 2022 tarung lagi kita. Tarung terus saja pokoknya kan. Udah tarung terus pengen. Kita lagi COVID. Apalagi ketika sekarang ya, saya juga punya pandangan nih. Saya nggak tahu, saya ngeri-ngeri sedap nih Pak Ges dan Pak Refli dan Mbak Eka dan Mbak Bukhori ya. Ini kan nggak ada election nih 2022 nih, 2023 nggak ada pemilu Pak. COVID itu lagi susah nih. Kemungkinan besar lah gitu. Kemungkinan besar. Masih ada kemungkinan. Ya mungkin kalau PKS jago misalnya. Nah tapi udahlah nih ya, nggak ada election. Uang sumber dana sekarang mostly dari negara. Pembelanjaan terbesar dari negara. Waduh, nggak kebayang saya berapa yang akan kena angkut kalau seandainya ya ini ya bayangannya itu kan sekarang sumber pendanaan dari situ, Pak. Jangan lupa, COVID itu memang krisis ekonomi, tapi terlalu banyak orang yang makin kaya karena COVID. Nah, data menunjukkan para orang terkaya itu, top 20 terkaya itu, semenjak COVID dana mereka makin kaya. Berarti kan makin timpang, ya kan? Terjadi ketimpangan makin gede. Nah, tapi itu lagi-lagi ya. Kalau saya itu tadi itulah, itu Agim yang ngomong. Kita itu mungkin Allah yang ngejagain aib kita. Jadi berdoalah semua bapak-bapak, ada termasuk saya gitu. Semoga Allah ngejaga aib kita. Biar ya itulah, kalau dibuka mungkin nggak percaya lagi orang sama politisi, nggak percaya lagi orang sama kita. Iya, kalimatnya begini. Gimana? Manusia membuka aib-aib yang tidak kita lakukan. Allah menutup aib-aib yang kita lakukan. Nah, itulah. Mantap. Nah, itulah. Mantap. Menyindir apa yang disampaikan Agim, saya juga terngiang-ngiang apa yang dikatakan Agim sambil matanya berkaca-kaca berkata bahwa kita bisa begini karena Allah masih tutup aib kita. Kalau dibongkar semua mungkin malu. Kata Agim begitu. Nah, setelah seorang tokoh agama di Indonesia, Habib Rizik Syihab menasehati begini, kalau Anda
mau masuk ke dalam partai politik atau terjun di bidang politik, usahakan itu harus dimulai dari SMA. SMA yang bersih, tidak ada tercampur apapun. Kemudian S1-nya, S2-nya, S3-nya, kuliahnya, kerjaannya, baru Anda bisa. Ketika Anda masuk ke dalam partai politik atau tokoh politik, tapi ada aib korupsi, aib wanita, aib apapun, maka Anda akan menjadi orang yang terjajah ketika aibnya dipegang oleh musuh. Kita rehat sejenak, sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat dari Pak Profesor Refli Harun. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, sekali lagi saya orangnya sering menebarkan salam. Ya, Anda baru saja bergabung nih misalnya, maka saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau menjelang tidur. Tuhan berikan kesehatan buat kita semua, terutama Anda yang menyaksikan ini, agar doanya bisa Anda aminkan. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi juga saya ucapkan untuk yang selalu dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kita ngucapin salam terus. Kenapa? Karena melewati satu pohon yang nggak kelihatan aja kita ucapin salam lagi. Apalagi tadi, ya ada kopi-kopi yang lewat, ada sirup-sirup Ramadan yang lewat barusan iklan-iklan kita. Baik, teman-teman sekalian, ini bagian daripada segmen terakhir, ya. Dan segmen terakhir ini harusnya kita mendengarkan masukan yang sangat banyak, ya. Kita berikan sepuasnya dah kepada Pak Profesor Refli Harun agar kita mendapat pencerahan, ya. Dan pada saat Pak Refli menyampaikan kepada Pak Eka, kepada Faldo, kepada Ustadz Bukhari, kepada Pak G, silahkan saja di-cut untuk disampaikan, dan saya persilahkan untuk cut langsung dan menjawab langsung. Karena duduk di sini bagian daripada moderator. Silakan. Ya, terima kasih Babe Haikal, saya panggilnya Babe ya. Tapi rupanya ada juga yang panggilnya UHH itu, Ustadz Haikal Hasan. Pak Eka, Faldo, Ustadz Bukhari, dan juga Pak Ges. Terima kasih ya atas kesempatan ini. Saya langsung saja, jadi waktu Presiden Jokowi menang untuk periode kedua, saya nge-tweet ya 3 hal. Saya menginginkan karena ini sudah periode kedua, maka 3 hal ini harus dilakukan Presiden Jokowi kalau ingin memperbaiki katakanlah sistem politik kita secara lebih fundamental. Pertama adalah saya mengatakan buanglah yang namanya presidensial threshold. Buanglah, karena saya menganggap itu yang menjadi sumber perpecahan kita, ya, sumber hal yang tidak produktif bagi kita sesungguhnya. Sampai sekarang terasa kan? Jadi kalau kita berdebat, itu debatnya sudah tidak rasional. Kalau kita mengkritik Jokowi, maka akan ada buzzer-buzzer yang menyerang balik kita. Tapi kalau kita mengkritik Anies Baswedan, ada juga buzzer-buzzer yang menyerang. Ya. Jadi yang anehnya adalah ketika Prabowo masuk ke kabinet, Sandiaga masuk ke kabinet, rupanya masih ada yang namanya bipolarisasi tersebut. Sepertinya ada tangan-tangan yang tetap ingin mempertahankan bahwa harus ada ikon, tokoh yang memang menjadi lambang perpecahan, lambang keterbelahan kita. Dan tokohnya bernama Anies Baswedan, ya, frankly speaking saya mengatakan demikian.
Karena rupanya kalau tidak ada tokoh yang seperti itu, maka barangkali ada segelintir orang yang bingung mau ngapain lagi dia dalam power game ini. Itu satu hal. Bisnis modelnya perpecahan gitu. Iya, bisnis modelnya perpecahan. Berarti kalau bersatu banyak yang kehilangan pendapatan. Makanya, jadi bisnis modelnya perpecahan. Nah, ini yang saya tidak paham. Tapi saya menganggap bahwa karena itu presidensial threshold. Presidensial threshold itu makin mengukuhkan politik kita arus kanan dan kiri. Kita tahu kan bangsa ini memang dibangun oleh kaum Islam, kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Satu spektrum kanan, satu spektrum kiri. Dan kita tahu bahwa tahun 55 konstituante itu gagal menetapkan dasar negara karena keterpecahan ini. Waktu itu kelompok Islam mayoritas, tapi dia tidak mencapai 2/3 karena untuk diakuinya, diadopsinya Islam atau ideologi sebagai sebuah ideologi itu harus didukung 2/3 suara dan tidak pernah tercapai kalau tidak salah sampai 3 kali voting sampai kemudian Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59. Dan setelah itu kita tahu ada dekret, ada masa pemerintahan Orde Lama yang relatif otoriter. Bukan saya yang mengatakan otoriter, Pak Mahfud yang mengatakan otoriter. Bisa dicek sendiri di disertasi Pak Mahfud. Lalu kemudian muncul masa pemerintahan Orde Baru yang non-demokratis. Nah, kenapa kata-kata non-demokratis kata Pak Mahfud? Karena pada waktu itu disertasinya dibuat di era Orde Baru. Kira-kira begitu ya. Kalau era sekarang mungkin juga bilang akan otoriter juga. Nah, dua pengalaman tersebut itu pengalaman yang tidak terlalu baik bagi kita sesungguhnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada era reformasi. So far so good, masih ada demokrasi di kita, tapi hati-hati dengan gejala otoritarianisme. Ya, gejala bahwa kita demokrasi kita regresif. Instead of kita ke demokrasi yang lebih substantif, ya, ke partisipatif yang lebih substantif lagi, jangan-jangan kita demokrasi kita regresif. Takutnya demokrasi kita justru sampai kemudian turun-turun jadi failed state, negara yang gagal. Saya khawatirnya begitu kalau kita tidak memperbaiki kualitas demokrasi kita. Nah, salah satunya adalah dengan memperbaiki atau menghilangkan presidensial threshold yang menurut saya ini jadi sumber masalah. Kenapa begitu? Presidensial threshold itu mengingkari yang namanya hukum besi demokrasi sesungguhnya. Kalau hukum besi election, kita tahu bahwa election itu adalah kompetisi, fair competition. Jadi kalau dalam election yang namanya kandidasi itu harus dibuka selebar-lebarnya. Tapi begitu Anda masuk dalam proses kandidasi dan sudah menjadi kandidat, maka disitulah aturan ketat terjadi agar election ini berlangsung secara jujur dan adil, ya. Itu namanya fair election, democratic and fair election. Tapi yang terjadi di kita tidak. Pintunya dikecilin sehingga hanya bisa 2 kandidat masuk. Begitu sudah masuk dan ditetapkan sebagai kandidat, terjadi yang namanya pasar bebas. Kalau kita bicara kekurangan dan kecurangan, saya yakin dua-duanya kurang dan curang, ya. Ada kurangnya, ada curangnya. Ya, ada kurangnya, ada curangnya. Kurangnya mungkin di penyelenggara pemilunya, curangnya ada di 2 kandidat. Tidak ada orang yang mengklaim bersih 100%, apalagi kalau kita bicara tentang pemilihan presiden 2014, sebelumnya juga 2019 terakhir. Nah, karena itu presidensial threshold harus hilang, dan kita tahu bahwa sekarang partai-partai politik itu punya kasta. Ya. Hasil pemilu kemarin membuat kasta. Kasta pertama adalah partai politik yang sudah dijamin bisa mencalonkan presiden, standing alone. Itu adalah partai politik PDIP. Karena PDIP memiliki 128 kursi dan untuk mengajukan calon presiden itu cukup dengan 115 kursi. Oh, baik kursi masuk ya Bang? Hah? Baik kursi bisa ya, bukan persen ya? Ya, persentase kursi. Jadi kalau kursi itu 20%, suara 25%. Nah, karena itu PSI nanti tidak akan masuk nanti. Karena kursi yang akan dipakai. Karena kursi itu 20% lebih kecil. Dan yang bisa mencalonkan itu hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan standing alone. Bagaimana partai lain? Partai lain seperti Golkar dengan 87 kursi kalau tidak salah ya. Nanti cek lagi antara 87 atau 85.
itu hanya bisa kalau dia menggandeng partai politik lain. Jangan heran baru-baru ini misalnya Golkar atau Nasdem berkomunikasi. Nasdem mengundang Golkar atau Golkar mengundang Nasdem, kita tidak tahu ya siapa yang berinisiatif. Mereka melakukan politik inisiasi untuk 2024, dan kalau mereka bergabung mereka bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena kursi Nasdem itu 59, kursi Golkar itu 85 atau 87. Jadi lebih dari 115. Bagaimana dengan Gerindra? Gerindra harus menggandeng partai lain kalau dia mau mengajukan calon. Dan Gerindra harus mencapai 115 juga minimal untuk mengajukan calon. Dia bisa dengan PKB, dengan Golkar, dengan PDIP. Partai-partai lain juga begitu. Jadi semua partai politik itu harus mengajukan, harus berpartner dengan partai lain, satu atau dua partai untuk mengajukan calon. Bang Rafli, kalau umpamanya bergabungnya antara PDIP dan Gerindra, bagaimana jadinya? Ya. Prabowo Puan misalnya, Ya, misalnya. Itu salah satu skenario yang disebutkan orang kan. PDIP bergabung dengan Gerindra plus PSI. Wah, kenapa? Tapi PSI-nya itu ikut-ikutan saja kan. Tapi nggak dianggap. Tidak dianggap ya. Nah, saya tadi berpikir ya salah satu skenario Nasdem akan menggandeng PKS misalnya untuk ke depan ya. Ternyata tidak cukup kursinya. Tidak cukup. Nggak cukup. Makanya Nasdem tidak bisa menggandeng PKS. Kalau tidak salah Nasdem PKS itu hanya 113 kursi. 109 kursi. Artinya masih kurang 6 kursi. Jadi Nasdem urung dia menggandeng PKS karena isunya kan begitu, buka konvensi, masuk calon-calon dan lain sebagainya. Sehingga yang paling aman adalah menggandeng dua saja, either PKB atau Golkar. Tapi kalau PKB kita tahu bahwa ketua umum PKB kan dianggap liability dalam beberapa momen politik, sehingga barangkali Nasdem berpikir wah kalau calonnya itu akan bermasalah, maka kemudian ditawarkan calon wakil presidennya Erlangga Hartarto atau siapapun dari Golkar dan presidennya hasil konvensi Partai Nasdem. Kira-kira begitu. Bang Rafli, saya ada catatan, Ya. contekan Ya. tentang keperolehan. PDIP itu punya 128 Ya, kursi, bisa. Golkar 85 kursi, 85 ya. Gerindra 78 kursi, ya. Nasdem 59 kursi, Satunya 58. PKB 58, Demokrat 54. 54. Nah, itu yang besar-besarnya begitu. Iya. Makanya saya katakan hanya PKS 50 ya? PKS 50, Betul ya? kemudian PAN 44. 44, P3 19. P3 19. Jadi ada kasta seperti itu, bayangkan. Jadi ada partai yang sudah bisa dijamin mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi partai lain masih harus bersusah payah. Walaupun dia mau demokratis, tapi dia tidak ada jaminan sebagaimana Demokrat pada tahun 2013 mengadakan konvensi partai, tapi hasilnya tidak bisa diapa-apakan ya. Karena Demokrat tidak bisa mengajukan calon sendiri dan gagal berkoalisi dengan calon yang lain. Saya mohon izin, Bang Refli. Iya. Sehingga kalau dengan komposisi yang seperti ini, kok kita disajikan satu narasi yang pesimistis? Apa seperti itu kesannya? Bukan pesimistis, saya mengatakan bahwa presidensial threshold itu mengingkari nalar demokrasi. Karena demokrasi itu adalah membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk masuk, dan ketika dia masuk ke dalam sebuah pertarungan, nah disitulah ketat aturannya. Kalau kita kan enggak, pintunya dikecilin, yang masuk cuma 2, begitu sudah masuk pasar bebas. Ketika Bang Refli menyampaikan usulan ini dan nggak diterima, ada lagi nggak yang mengajukan? Dan apakah ini berhenti? Berarti 2024 yang akan datang kita mesti seperti ini? Ya, saya berharap bahwa yang kedua, tema kedua, ya, saya berharap bahwa tema kedua adalah RUU Pemilu itu, saya mengatakan Presiden Jokowi harus membuat tim ahli untuk merancang 2 hal. Jadi 2 dan 3. Pertama adalah merancang undang-undang di bidang politik, termasuk undang-undang pemilu yang sangat rasional,
yang bisa mencegah money politics, yang fair dan lain sebagainya. Dan yang bikin itu adalah para ahli yang less politik. Jangan diserahkan dengan para politisi. Para politisi itu bukan tidak bisa dia buat undang-undang yang bagus. Tapi kepentingan jangka pendeknya itu membuat undang-undang nggak pernah bagus. Itu masalahnya. Kepentingan jangka pendeknya itu membuat undang-undang tidak pernah bagus. Karena dia selalu menyesuaikan dengan kepentingan. Saya kasih contoh misalnya. Bagaimana seorang Taufik Basari, teman saya, Taufik, tidak apa-apa saya ngomongnya, begitu ya. Tadinya kita undang, Ya, yang diundang adalah wakil daripada beliau, oke. Fauzan Oke. Amar. Ya. Tapi tadi pagi batal hadir dari PDIP. Kami udah Oke. mengundang dari PDIP, pemirsa. Ya. Bagaimana Taufik Basari misalnya dari Nasdem ya, itu waktu di society sama-sama dengan saya menjadi lawyer untuk mengajukan calon presiden independen. Saya ahlinya, Taufik Basari lawyernya, yang mengajukan Fajrul Rahman, lengkap kan? lalu salah satu ahlinya lagi Rocky Gerung, ya kan? Jadi ahlinya Rocky Gerung, Refli Harun, lawyernya Taufik Basari, lalu pengajunya adalah Fajrul Rahman. Bayangkan, sampai calon presiden independen pun mau diperjuangkan. Jangankan sekedar hilangnya presidensial threshold. Karena logika kita adalah dibuka kompetisi ini selebar-lebarnya agar kemudian orang-orang terbaik itu bisa mencalonkan diri dan mudah dan murah. Coba bayangkan ya kan, Faldo Maldini gitu dari PSI saya nyalon. Giring lah. Giring Ganesha sudah deklarasi mencalonkan diri. Tahun 2009 ingat RM 2009 Rizal Malarangeng 2009 spanduk di mana-mana di Jalan Gatot Subroto dan lain sebagainya, tapi tidak bisa nyalon karena memang tidak ada kendaraan politiknya. Pak Anies elektabilitasnya tinggi, nggak bisa nyalon juga. Kalau tidak ada partai yang mengusung, tidak bisa nyalon. Bahkan Ganjar Pranowo pun terancam tidak bisa nyalon kalau misalnya tidak ada restu dari Presiden Megawati. Saya bilang presiden terus ya. Oke. Yang kedua adalah saya berharap bahwa membuat undang-undang politik tersebut. Tapi dua harapan seperti ini rasanya sudah kandas karena rupanya Presiden Jokowi tidak punya keinginan. Jadi unwilling untuk memperbaiki sebuah sistem politik yang menurut saya jauh lebih sehat misalnya. Karena di dalam undang-undang pemilu itu banyak sekali hal yang harus diperbaiki, termasuk di pilkada. Di pilkada sebagai contoh misalnya threshold. Saya termasuk setuju bahwa threshold itu harus dihilangkan. Kenapa? Threshold dalam pilkada dan pilpres itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu faktual, tidak hanya teoritik. Satu, dia cara untuk membunuh pesaing di tingkat awal. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda punya pesaing hebat, maka belilah semua partai politik. Iya. Dan sekarang kita boleh melawan benda mati. Jadi putusan MK membolehkan kita melawan benda mati. Dan cita-cita semua orang yang berduit adalah memborong semua partai politik agar dia melawan kotak kosong. Kecuali di Solo kemarin nggak mau melawan kotak kosong karena lebih baik melawan manusia, ya kan? Kalau kotak kosong kan nanti ribet. Bisa menang kotak kosongnya. Itu soal lain. Nah, karena itu harus dihilangkan. Yang kedua adalah ini sarana jual beli perahu. Kenapa? Toh kalau misalnya hilang juga presidensial threshold atau threshold di pilkada, tuh perahu juga akan bisa dijual juga kemana-mana. Benar. Tetapi kita mengenal yang namanya limited edition. Kalau limited edition biasanya lebih mahal. Tapi kalau misalnya semua partai politik itu bisa mengajukan calon, maka perahu itu jadi murah. Dan kecenderungannya adalah partai yang menengah ke bawah pasti akan mengajukan calon kuat. Calon yang kira-kira elektabilitasnya tinggi. Yang pusing adalah partai besar karena dia di satu sisi dituntut untuk menampilkan kader sendiri, di sisi lain ya gengsinya juga tinggi kan. Karena itu menurut saya itu jauh lebih baik. Yang ketiga ya harusnya karena sudah baik-baik itu biasanya waktu. Makanya saya bilang baik ya ketiga ya. Yang ketiga adalah kita cek lagi konstitusi kita
untuk kita membuat sebuah perubahan-perubahan yang kira-kira betul-betul memperbaiki ketatanegaraan kita. Tidak perlu emosi, tapi betul-betul memperbaiki ketatanegaraan kita. Saya lihat MK misalnya ya. Tadi saya berharap dengan MK sebagai the guardian of the constitutions. Dengan cara rekrutmen yang kemarin, ternyata tidak terlalu baik juga. Apalagi kemudian MK kesannya kong kali kong dengan DPR untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri. Itu mengingkari undang-undang. Begini teorinya. Kalau ada, kita lagi existing, mengemban jabatan, dan tiba-tiba ada perubahan undang-undang, itu biasanya masa jabatan kita diselesaikan dulu, baru kemudian kalau kita diperbolehkan ikut, ya ikut lagi dengan masa jabatan yang baru. Ini enggak, ada masa jabatan 15 tahun, tiba-tiba seluruh hakim konstitusi memenuhi syarat untuk 15 tahun. Saya balik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya balik, tiba-tiba ada constitutional reform, yang mengatakan masa jabatan presiden itu jadi 15 tahun. Kira-kira kalau diberlakukan untuk Presiden Jokowi marah nggak? Sebagian orang, PKS pasti marah. Tapi saya balik lagi, kalau mengatakan bahwa masa jabatan presiden cuma 2,5 tahun dan diperlakukan untuk Jokowi, kira-kira marah nggak? PSI yang marah. Karena itu banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dan celakanya rupanya Presiden Jokowi sampai 2024 itu menutup diri untuk perbaikan-perbaikan yang fundamental, dan saya kira terlalu sibuk dengan hal-hal teknikal, yaitu bagaimana economic recovery dan juga penanggulangan COVID-19. Bukan itu tidak penting, itu penting, tetapi itu adalah masalah hari ini. Kita juga harus research untuk bagaimana memecahkan masalah-masalah kita di depan yang sudah selalu menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh silakan. Jadi saya kira kalau kemudian sikap Presiden Jokowi sebagaimana dinyatakan dan tidak ada perubahan, maka saya bisa menyatakan itulah merupakan faktor gagalnya dia. Karena ini merupakan sebuah satu yang sampai ke Pak Fred, saya ingin paham. Saya di beberapa forum juga sangat setuju bahwa musibatul masaib, jadi musibah induknya itu sebenarnya adalah presidensialisme. Karena bahwa kalau kita konsep konstitusi kita itu kan memang memperkuat terhadap sistem presidensial. Nah, ketika cara untuk memperoleh atau untuk menghadirkan seorang tokoh presiden itu dengan cara yang tidak elegan, dengan cara yang kemudian tidak seimbang, dengan cara yang kemudian terjadi tricky di berbagai sisinya, itu pasti akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan kapabilitas yang diharap konstitusi. Dan karena itu kemudian akan terjadi sebuah satu kegagalan-kegagalan terus. Nah, saya ini mengatakan kenapa penting dalam konteks pemerintah sekarang harusnya ada satu political will untuk berani dan mau merubah undang-undang pemilu. Berani. DPR sudah mengawali, tetapi kemudian dikempeskan. Saya tahu siapa yang mengempeskan. Kita semua paham. Karena di sini memang ada. Ya pasti yang berkuasa lah. Iya, di sini ada sebuah upaya menguasai resources yang terlalu serakah di sini. Jadi kita ini ya, semua kepemimpinan ini sebenarnya arahnya ke sana. Resources yang mau dikuasai gitu. Karena untuk menguasai bumi yang demikian subur, resources nature yang demikian luar biasa, dibutuhkan power. Power yang paling bisa kepemimpinan. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini momentum yang harus digagas oleh semua pihak. Terutama elemen-elemen pecinta kebangsaan ini dan juga LSM itu menggaungkan kembali perlu adanya perbaikan, perlu adanya perubahan terhadap undang-undang pemilu itu. Bahkan kalau mau paket silakan undang-undang partai politik sekaligus. Supaya diperbaiki. Kenapa? Karena di dalam konstitusi kita itu menjadikan partai politik sebagai backbone demokrasi. Nah, kalau backbone demokrasinya itu kemudian tidak merupakan satu lembaga yang mampu menjamin adanya sebuah sistem demokrasi yang substansial, apa yang akan terjadi? Dan yang kedua menurut saya, kalau tadi Bang Eka itu menyarankan perlu ada taubat nasional, saya kira juga MK perlu ada taubat bersama-sama saya itu. MK ini menurut saya sumber utama adanya penyakit ini. Sebab presidensial yang dibuat di dalam undang-undang pemilu itu awalnya diinisiasi oleh DPR dengan cara pikir yang pendek,
yang seharusnya dibatalkan, tidak sesuai dengan original intent dari Undang-Undang Dasar. Tetapi kemudian dia melegalkan. Sehingga sebagian orang memandang sesuatu yang sudah diputuskan MK seakan-akan tidak bisa diubah. Padahal bisa. Kenapa? Memang cara untuk merubah terhadap putusan MK melalui DPR. DPR tukang membuat suatu putusan, dia tukang mencoret gitu. Nah kalau setelah dicoret, kalau di situ nanti saya tambahkan, jadi biar masyarakat tidak mislead juga ya. Jadi gini, kita harus pahami bahwa putusan MK itu kan paling tidak dua ya, mengabulkan dan menolak. Ya, ada juga tidak dapat diterima, tapi saya mau sederhanakan mengabulkan dan menolak. Kalau dia menolak, misalnya menolak presidensial threshold, artinya MK say nothing. MK mengatakan bahwa presidensial threshold itu konstitusional. Artinya DPR punya kesempatan. Ya, tapi kalau DPR kemudian menghilangkan presidensial threshold, ya nggak apa-apa. Iya, betul. Sama seperti Undang-Undang ITE. Ketika MK mengatakan itu konstitusional, tapi tiba-tiba banyak masalah, ya dihilangkan nggak apa-apa. Jadi bukan berarti apa yang sudah ditolak oleh MK itu tidak boleh dihilangkan oleh DPR. Bahkan pernah satu kasus ya yang saya amati yang sudah dikabulkan MK pun dihidupkan lagi oleh DPR pernah, yaitu soal azas domisili dalam pemilihan anggota DPD. Awalnya kan domisilinya gini, berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Beberapa orang DPD takut melawan DPR kan, mantan DPR. Loh, kalau begini caranya nanti semua orang bisa nyalon. Maka diajukan judicial review ke MK, berdomisili di provinsi masing-masing. Ya. Karena dulu KTP-nya bisa 2. KTP kan bisa ganda kan? Sekarang juga bisa ya? Nah, ya tapi karena KTP Susah sekarang. Ya, Susah, begitu masih bisa. ada agenda KTP elektronik, itu semuanya akhirnya setuju balik lagi pasalnya, yaitu berdomisili di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dan tidak ada yang mengajukan judicial review. Bahkan kalau sekarang mengajukan judicial review ke MK, saya yakin itu tidak akan dikabulkan lagi. Karena sudah berbeda. Baik, teman-teman sekalian. Tadi merupakan statement closing. Barangkali saya mau mempersilahkan kepada Pak Ges atau Valdo atau Pak Eka, kalau akan ada closing statement berikutnya sebagai penutup. Cukup? Saya sih paling tentang itu sih. Jangan tertutup pikiran kita terhadap alternatif itu. Baik. Karena yang saya sesalkan dari kemenangan Bang Gibran kemarin di Solo, bukan Bang Gibran yang menang. Tapi keseriusan kita untuk menghadirkan alternatif. Mohon maaf, calon lawannya itu asosiasi penjahit, Be. Maksudnya penjahit? Iya. Jadi Satu RW, satu penjahit. gitu loh. Jadi kalau lah kemarin oposisinya itu kan sering dibilang nggak serius. Ini akan jadi kekuatan besar kalau seandainya alternatif ini akan dikembangkan ya. Karena dia threshold tadi kan menutup alternatif, ya kan? Kalau seandainya kemarin itu aja yang saya sesalkan dari kemenangan Mas Gibran di Solo itu. Baik. Lawannya itu harusnya digarap lebih serius, PKS terutama. Iya. Pak Eka, sebagai penutup Pak Eka. Ya, kalau saya mungkin atas nama rekat kami berharap suasana kebersamaan, persatuan tetap kita jaga walaupun kita sama-sama ingin memperjuangkan pemilu ke depannya yang memang bisa menampung aspirasi rakyat dengan baik ya. Tetapi ini satu kritik masukan juga kepada pemerintah, mudah-mudahan buzzer ya yang cukup meresahkan, mengundang perpecahan sama anak bangsa ini bisa dievaluasi. Saya percaya mungkin Pak Jokowi tidak menggunakan buzzer, ya. Tetapi seharusnya Pak Jokowi mengevaluasi siapa sebenarnya membiayai ini dan yang paling kencang membiayai buzzer ini, karena biasanya ini untuk menghilangkan atau mengalihkan isu-isu yang seharusnya justru menjadi konsentrasi kita sama-sama. Misalkan isu korupsi, isu apa dan sebagainya. Nah, saya kira itu saja karena di bawah ini jujur seperti api dalam sekam. Dulu kita nggak pernah kenal buzzer. Saya ini dulu profesional lama bersama-sama dengan orang non-muslim. Saya justru jadi minoritas di kantor. Dan nggak ada masalah. Ya? Nggak ada masalah. Kita hidup berdampingan. Tapi sejak ada budaya buzzer seperti ini sepertinya kita betul-betul sangat terbelah. Dan ini mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah. Baik. Dan perbaikan itu wajib kita lakukan semua dan berikanlah kontribusi sekecil apapun. Dan acara ini juga merupakan satu kontribusi. Bila yang kalah menyatakan siap menerima hasil, lalu move on dan bekerja sama 5 tahun ke depan,
akan ada kompetisi lagi dan demokrasi akan berlanjut. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.